Horsmantua Purba, ya, Dr. Horsmantua Purba. Channel itu channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, tentu kita sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, air mengalir tentunya, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini, acara yang penasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Horsmantua Purba, Horsmantua Purba, channel YouTube. Ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pendertaannya yang kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi mari kita tonton bareng-bareng. Welcome to our channel. Di dunia ini tidak ada yang tidak mengenal Prancis. Ya, kalian tampaknya tahu negara beribu kota Paris ini pernah begitu berjaya sampai-sampai menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Dengan memiliki salah satu imperium kolonial terbesar yang membentang sepanjang Afrika Barat hingga ke Asia Tenggara. Penjajahan tersebut lalu berdampak ke berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sejarah, dan kebudayaan. Nah, kali ini Data Fakta akan mengulas sejumlah hal menarik tentang Prancis. Maka simak dan tontonlah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri. Dahulu, Prancis merujuk pada orang-orang Galia di Eropa Barat sebelum Julius Caesar memimpin Romawi menduduki wilayah tersebut pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dilansir dari laman FrenchProperty.com, Roma juga membawa agama Kristen ke Galia di abad ke-2. Kemudian di abad ke-3, suku Barbar atau Germanic dari timur seperti bangsa Frank, Vandal, dan Visigoth mulai menyerbu wilayah yang diduduki bangsa Romawi tersebut. Pada awal abad ke-4, wilayah timur Galia di sepanjang sungai Rhine direbut bangsa Frank. Dari sinilah nama kuno Franci berasal. Saat itu bangsa Frank menjadi suku pertama di antara suku-suku Jermanik kuno yang berkuasa di Eropa. Pada tahun 486, negeri Franka atau kerajaan orang-orang Franka berdiri di bawah pemerintahan Raja Clovis I. Singkat cerita, sekitar 3 abad berselang, Wangsa Caroling, salah satu bangsawan Frank, memerintah kerajaan Franka di bawah pemerintahan Raja Charlemagne atau Charles yang agung sejak tahun 768. Dinasti Caroling ini memimpin Prancis hingga tahun 987, sampai kemudian Hugh Capet dari dinasti Capezia yang bergelar Duke of France dan bangsawan Paris diangkat sebagai Raja Prancis.
Selama berabad-abad, keturunan dinasti Capetian yaitu dinasti Valois tahun 1328 sampai 1589 dan dinasti Bourbon 1589 sampai 1848 memimpin monarki Prancis dengan berbagai penaklukan. Monarki ini mencapai kejayaan selama abad ke-17 di bawah kekuasaan Raja Louis XIV. Pada waktu itu, Prancis memiliki jumlah penduduk terbesar di Eropa, serta pengaruh hebat terhadap politik, ekonomi, dan budaya Eropa dengan imperium kolonial terbesar di hampir seluruh sudut dunia seperti Amerika, Afrika, dan Asia. Revolusi Prancis. Inilah revolusi yang disebut-sebut paling berpengaruh di dunia ya, Revolusi Prancis. Diketahui revolusi ini menjadi suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang mana berdampak bagi sejarah Prancis, Eropa, dan bahkan meluas ke sejumlah negara. Melansir Ensiklopedia Britannica disebutkan revolusi Prancis sebagai gerakan revolusioner yang terjadi antara 1787 sampai 1799. Tetapi mencapai klimaksnya ditandai dengan peristiwa penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang berhasil meruntuhkan feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak, menggantinya dengan prinsip-prinsip baru yang kita kenal dengan prinsip liberté, égalité, dan fraternité. Sebelum terjadinya revolusi, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat berjalan buruk. Monarki Prancis yang absolut menjadi penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Bahkan, di masa pemerintahan Raja Louis XIV tahun 1643 sampai 1715 menyebut dirinya sebagai Le Droit Divin atau Tuhan di dunia. Karena itu, selama memerintah Raja Louis XIV memiliki negara secara mutlak baik kekayaan maupun penduduknya. Prancis mengalami kemunduran di era Raja Louis XVI yang naik tahta di tengah-tengah krisis keuangan pada tahun 1774. Selama Louis XVI memerintah, pemerintahannya lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya Marie Antoinette. Nah, pemerintah Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Diperkuat oleh berkembangnya ide Renaissance dan sentimen radikal, revolusi Prancis pun tak terbendung. Sistem pemerintahan. Saat ini Prancis dikenal sebagai Republik Prancis, merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Wilayahnya memiliki luas sekitar 643.801 km persegi, dihuni sekitar 66,99 juta. Populasi ini berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Yang menarik, orang Prancis sering menyebut Prancis utama sebagai El Hexagon, lantaran bentuk geometrisnya yang menyerupai heksagon unik. Nah, terkait sistem pemerintahannya, Prancis merupakan sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokrasi yang kuat. Diketahui konstitusi Republik kelima disetujui melalui referendum pada 28 September 1958 yang kekuasaan berfokus pada kewenangan eksekutif dan parlemen. Kekuasaan eksekutifnya memiliki dua pemimpin, yaitu Presiden Republik yang sekaligus kepala negara, dipilih langsung oleh hak pilih universal untuk jabatan selama 5 tahun, serta pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Saat ini, Presiden Prancis ialah Emmanuel Macron yang terpilih sejak tahun 2017, sedangkan Perdana Menteri dijabat oleh Jean Castex yang ditunjuk sejak Juli 2020 kemarin. Paling sering dikunjungi di dunia. Bukan rahasia umum kalau Prancis memiliki wajah yang luar biasa. Kita tahu ada begitu banyak hal menarik di negara berjuluk kota mode itu. Mulai dari kota, alam, bangun-bangunan, kuliner, seni, hingga label Paris sebagai kota romantis menjadikannya destinasi idaman buat para pasangan untuk berbulan madu. Maka tidak heran kalau negara pemenang World Cup tahun 2018 ini banyak disambangi orang-orang dari seluruh negara. Bahkan pernah pada 2017 lalu, seperti dilansir The Cultural Trip, ada lebih dari 89 juta orang yang berkunjung. Selain itu, laporan World Economic Forum atau WEF bertajuk Chart of the Day, Dutch countries normally have the highest international tourist numbers, menempatkan Prancis sebagai negara yang paling sering dikunjungi turis pada tahun 2018.
Data tersebut menjadikannya sebagai negara paling banyak dikunjungi di dunia. Berminat berkunjung ke sana, guys? Pernah jadi penguasa dunia. Jauh sebelum Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara superpower lainnya menggenggam dunia, nama Prancis sudah lebih dahulu hadir sebagai satu kekuatan menakutkan. Ya, hal tersebut persis seperti artikel yang ditulis John Litchfield di laman The Independent bertajuk Who Rules the World? France of Course. Diketahui kekaisaran kolonial Prancis terdiri atas beberapa tahap yang jika digabung berusia 446 tahun. Awalnya, wilayah Prancis tidaklah terlalu besar dengan koloni di sejumlah daerah seperti Afrika dan Amerika Utara. Terlebih saat Britania Raya merebut hampir seluruh koloni Prancis di Amerika Utara. Ambisi Prancis memperluas wilayahnya menjadi terhambat dengan pecahnya revolusi pada tahun 1798. Meski begitu, setelah Napoleon Bonaparte berkuasa pada awal 1800-an, barulah Prancis benar-benar melakukan Eropa, Afrika, dan sebagian Asia. Saat itu seperti dilansir Kompas, Napoleon dan pasukannya berhasil menguasai Spanyol, Italia, Swiss, Belanda, Jerman, Denmark, Norwegia, dan Austria. Di puncak kekuasaannya, Napoleon Bonaparte berhasrat mengukuhkan dominasinya di Eropa dalam pertempuran Waterloo pada 18 Juni 1815. Sayangnya, kekalahan pasukan Prancis melawan pasukan Inggris, Belanda, Jerman di bawah Jenderal Wellington dan sekutu Prusianya di bawah Feldmarschall Butter mengakhiri kekuasaan 100 hari Napoleon, diikuti dengan akhir dari kekaisaran Prancis yang terlama pada 22 Juni 1815. Bingung bikin bendera. Kita tahu bendera Prancis saat ini terdiri atas 3 warna, yakni biru, putih, dan merah yang letaknya berurutan dengan posisi vertikal yang katanya sih mewakili prinsip liberté, égalité, dan fraternité. Tapi kalian tahu tidak ya kalau sebelumnya pemerintah Prancis sempat dibuat pusing akan benderanya? Ya, dilansir dari The Local, terungkap kalau antara 1814 dan 1830, bendera Prancis hanya berwarna putih polos. Soalnya pasca revolusi Prancis, seperti dikatakan Jenderal Lafayette untuk Royal House of Bourbon, bendera tricolor diadopsi dengan warna merah dan biru untuk simbol warna Paris, serta putih untuk warna tradisional Prancis. Tetapi bendera putih dengan cepat datang untuk mewakili kaum royalis atau kerajaan selama revolusi. Benar saja, kekalahan Napoleon Bonaparte pada tahun 1815 mengawali restorasi Bourbon diikuti naik tahtanya Raja Louis XVIII. Dan selama waktu itu, bendera resmi Prancis hanya berwarna putih polos. Itulah sejumlah hal menarik tentang Prancis yang penting untuk diketahui. Sebenarnya masih terdapat hal-hal menarik lainnya yang belum kami ulas. Tapi next ya. Oh ya, bagaimana pendapatmu?